Oke, baik. Saya mulai share ya. Ada nggak di kelas ini yang tidak belum pernah menggunakan Sinau? Ada nggak? Sudah pernah semua ya? Oke, berarti ini kita pakai Sinau karena tidak mungkin kita pakai learning. Jadi mungkin kalau ada yang di prodinya itu menggunakan learning yang ada di SIM. Nah, TDIA tidak mungkin pakai itu. Atau mungkin yang remedi kemarin itu dengan pengampunya pakai Google Drive gitu ya. Ini enggak. Jadi kita pakai Sinau supaya terpusat datanya gitu ya. Oke, saya. Nah, jadi kalau di Sinau ini mungkin refresh aja yang belum pernah. Kalau kita loginnya tetap mulai dari SIM, kan masuk pertama kalian akan menemui halaman seperti ini ya. Ada beberapa modul yang terdapat di dalam SIM. Nah, untuk materi Sinaunya, kalian klik Sinau ini, diklik aja, diklik. Ini nggak saya klik ya, karena ini saya pakai akunnya mahasiswa tapi tidak ikut Sinau sih. Kalau ini diklik nih, saya klik deh. Nanti halaman Sinaunya kayak gini. Kalau kalau ada apa namanya tuntunan untuk tour gitu ya, ini berarti dia baru pertama kali. Tapi kalau sudah ya nggak akan ada muncul gini. Ini saya enter aja. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, nanti kalian halamannya nih ya kayak gini. Terus nanti kan ini kayak gini nih. Lihat di sininya, di kelas kita yang antara itu masuk di filter future atau masa depan. Nanti tergantung dari apa namanya bahasa yang digunakan di komputer kalian ya. Kalian pilih jangan yang in progress, tapi pilih yang future, masa depan. Nah, nanti kelasnya ada di sini nih, yang warnanya kuning ini ya. TDIA semester antara dan remedi 2025-4. Lalu masuk aja ke sini. Nah, setelah masuk, sudah ada eh, pertemuan pertama Word sampai pertemuan 4 ini materinya Word. Lalu kemudian ujian, kemudian ada PowerPoint, lalu mulai Excel itu 5 kali pertemuan terus ujian Excel. Dan ini sudah terbuka semua. Jadi kalau tadi ada yang tanya apakah bisa lebih awal, ini kan saya bukanya sampai tanggal 16 Agustus ya. Jadi 10 hari plus 1 itu malah 11 hari. Jadi dari tanggal 5 sampai 16. Apakah saya boleh ujian lebih awal? Boleh. Karena ini sudah saya buka semua. Kalian bisa download langsung mengerjakan. Bisa. Tapi semua tugas juga harus dikerjakan. Jadi di pertemuan pertama ada 2 tugas. Yang misalnya yang kemarin remedi kan udah saya hafal ya. Dikerjakan aja. Kalau latihannya kemarin masih punya, boleh dikirim. Oke? Kalau yang baru kan berarti harus punya ini. Nah, setiap tugas di sini sudah ada videonya. Jadi kalau kalian sudah paham nih, ini latihan satu tuh nggak ngetik ya, tapi kita sediakan filenya, diunduh, ini file mentah, lalu diubah menjadi bentuk seperti ini. Kalau kalian sudah bisa, oh ini berarti hanya dibesarkan, kemudian ini diberi poin-poin, kemudian yang ini membuat kolom koran, boleh langsung dikerjakan, gitu ya. Nah, setelah selesai menyunting atau mengedit filenya, disimpan dengan nama latih satu strip nim. Gitu ya. Jadi nama filenya selalu ada nimnya. Latih satu strip nim. Nanti yang setelah itu dikirim di sini. Latihan satunya kirimnya ke sini. Kemudian kita membuat ini. Kalau ini tidak ada file yang download, tapi kalian harus membuat. Kalau nggak tahu, setel videonya. Ada petunjuknya di sini. Gitu ya. Nah, kalau sudah ini disimpan dengan nama latihan 2 strip nim. Kirimnya ke sini. Gitu. Latihan 3 di pertemuan kedua juga sama. Ini latihan 3. Oke, setiap pertemuan ada videonya. Kalian boleh tonton kapanpun, mau malam, mau siang, boleh. 10 hari, misalnya kalian sempatkan 3 jam per hari gitu ya, atau mau keburu lulus, harus segera mendaftar yudisium, ya berarti ini mungkin 3 hari selesai. Kalian bisa sampai tanggal 9. Kalau sudah selesai, boleh laporan sama Mbak Emma, boleh laporan ke saya. Nanti supaya kita langsung nilai gitu. Karena kan saya tidak tahu ya, kalian selesainya apa namanya bareng atau tidak kan tidak tahu gitu ya. Oke, kemudian latihan 4, lalu ini latihan 5, jadi wordnya ada 5.
Kemudian kalian kerjakan ujian word. Ujian wordnya soalnya ada dua. Soal satu tentang mail merge, ikuti petunjuknya. Kemudian soal dua adalah membuat apa namanya naskah makalah, makalah tugas akhir gitu. Tapi nggak ngetik, tapi hanya ada file yang bisa diunduh di dalam sini. Kemudian kalian sunting menjadi ada contoh tampilan hasil juga. Oh, oh nggak ada. Oh nanti ada nih, sebentar. Nanti saya tambahkan deh. Nanti ada tampilan hasilnya. Ini dia. Tampilan hasilnya seperti ini. Jadi ini file Word-nya kalian buat menjadi seperti ini. PDF-nya itu agak error. PDF saya itu langsung nge-close gitu. Tidak. Nah, nah, kayak gini. Contoh hasilnya itu nanti hasil akhirnya seperti ini gitu ya. Kalian buat. Intinya begitu. Oke, saya lanjut ya. Kemudian setelah UTS kalian kerjakan Excel juga sama. Ini ada PowerPoint. PowerPoint-nya membuat kalian ikuti di dalam video penjelasan ini, kemudian kirim sama. Materinya Pancasila. Nggak usah diganti, tetap Pancasila. Tapi cuman temnya kalian boleh apa namanya gunakan tim sendiri ya, nggak harus seperti tim yang saya gunakan. Tapi temanya Pancasila. Karena di situ sudah lengkap. Jadi kalian membuat link itu materinya semuanya ada. Oke, ini PowerPoint. Kemudian pengenalan Excel juga sama. Pertemuan satu ada dua, kemudian pertemuan kedua satu, ini juga satu, kemudian membuat dashboard. Membuat dashboard itu adalah dari file mentah yang ada, kalian ini unduh file mentahnya, nanti akan dibuat seperti ini, gitu. Dan ini banyak manfaatnya nanti kalau kalian apa namanya punya data yang besar atau bekerja gitu ya, dengan membuat dashboard ini datanya lebih cepat kelihatan, gitu. Oke, sama satu lagi membersihkan data kotor. Ini juga sudah ada di videonya. Saya pengennya setelah kalian menyelesaikan semua tugas-tugas ini, kalian paling tidak punya eh, kemampuan lebih gitu ya, skill lebih di Word sama Excel dan PowerPoint. Nah, lalu yang terakhir, ujian. Udah gitu. Nah, ini jatahnya 10 hari, 11 hari ya. Tapi kalau yang bisa lebih cepat, silahkan dikerjakan, tidak ada batas dan tidak harus ketemu saya. Pokoknya kalau sudah selesai laporan Mbak Emma, kemudian nanti eh, saya koreksi terus nilainya keluar. Nah, nilainya akan keluar kalau pembayarannya sudah beres, gitu. Oke, sebelum saya terangkan bagaimana cara pembayarannya, ada pertanyaan nggak untuk materi em, apa namanya mengakses sinaunya? Oke, nggak ada ya. Baik, sekarang saya akan lanjutkan bagaimana eh, melakukan pembayaran. Kalau mahasiswa reguler, biasanya tagihan IT-nya itu kan ada di SIM akademik kan, di sini ya. Biasanya di sini misalnya ya, kan ada di riwayat keuangan, tagihan IT-nya. Nah, karena ini semester antara, tagihan itu tidak ada di sini. Tagihannya ada jadi kalian sama menggunakan, sebentar, saya kembali ke tadi. Ini ya, kalau tadi kan Sinau. Nah, pembayarannya ada di menu ICT. Jadi kalian masuk ke SIM, lalu klik ICT. Nanti kalian akan masuk ke halaman seperti ini. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian, setelah masuk ke ICT, kalian klik di menu pembayaran. Nah, di menu pembayaran nanti ada billingnya. Kalian ingat-ingat, bukan boleh dicatat ya. Ini 10 digit, copy apa namanya ID billing. Nah, pembayarannya adalah boleh pakai m-banking, boleh pakai ke teller. Caranya ada di sini, tapi nanti saya akan ringkaskan. Saya sudah buatkan tata caranya, nanti akan saya share di grup ya.
filenya tata cara pembayaran. Nah, eh boleh dari m-banking, boleh ke teller. Kalau m-banking boleh dari bank manapun, tapi jangan menggunakan pihak ketiga seperti menggunakan Flip misalnya atau menggunakan GoPay misalnya gitu ya, jangan. Pokoknya transaksi antar bank aja. Misalnya dari bank eh, BRI, Bank Jateng atau Mandiri ke Bank Jateng apapun. Gunakan menu transfer antar bank. Nah, bentar, Pak. Saya carikan ini dia. Saya chat di Word, sorry di grup tata cara pembayarannya ya. Ah iya ini tuh hmm, PDF saya itu agak error sebentar Pak. Nah, di sini saya sudah tuliskan lengkap sih, masuk ke SIM, lalu pilih yang modul ICT. Setelah masuk di sini lihat ID billingnya, di sini ya ID billingnya. Lalu caranya begini. Nah, bisa dari bank manapun ya. Gunakan menu transfer antar bank. Lalu bank tujuannya adalah Bank Jateng atau Bank Jateng Syariah. Atau kalau di Mandiri itu namanya apa ya? Istilahnya bukan syariah tapi saya lupa. Atau Bank Jateng aja boleh. Lalu masukkan nomor VA-nya atau virtual account-nya. Nah, virtual account-nya itu ini 44090, lalu diikuti 10 digit ID billing tadi. Kemudian next masukkan nominal yang akan dibayarkan 300.000. Kemudian pilih metodenya jangan yang BI Fast, tapi gunakan yang online atau real time. Kemudian yang apa namanya biayanya 6.500 ya. Udah terus dikirim gitu. Nanti kalau itu pembayarannya sudah terbayarkan, nilainya saya langsung masukkan ke SIM. Nah, kalau yang untuk pendaftaran Yudhistira bisa langsung digunakan. Itu. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu Asih, silakan monggo. tadi kayaknya ada beberapa yang nggak bisa akses Sinau katanya. Oh, ya, nanti kalau nggak bisa Nah, Sinau, Japri. boleh WA ke saya atau ke Mbak Emma, nanti bisa kita bantu risetkan. Itu berarti passwordnya itu. Iya, katanya nggak bisa login. Oh, ini ke Emma ya? Iya, di Iya, nanti dicatat mah, di forwardkan ke aku aja, tak bantu apa namanya, passwordnya ganti. Itu passwordnya harus ganti soalnya. oke Bu. Masuknya Terima pokoknya kasih. jangan lewat Sinau mah, dari SIM aja. Kalau dia bisa login SIM, nanti ngekliknya lewat Sinau, gitu ya. Mm-mm. Mm. Oke, ada lagi? Maaf Ibu izin bertanya, saya Silakan. tidak bisa akses yang ICT, Oh, tidak bisa ICT, akses ICT. Kenapa katanya? ICT. Nggak, loadingnya lama Ibu, nggak bisa error terus. Hmm, oh gini aja. Di ICT itu kan hanya mau melihat ID billingnya ya. Boleh nanti WA Mbak Emma atau saya, nanti saya lihatkan ID billingnya berapa. Gitu ya. Jadi masuk ke ICT tuh ya nggak bisa kan? Kalau ke Sinau bisa kan? Bisa Ibu. Oke. Oke, berarti nanti disampaikan aja. Nanti saya buatkan atau kita buatkan listnya ID billingnya deh. Itu ya. Ini tak sebentar saya tak biar tata pembayaran tadi. Oke. Saya share di grup. Soalnya masuk ke ICT itu tuh hanya untuk melihat melihat apa namanya ID billing. Tapi nanti tak coba deh. Boleh ke Mbak Emma atau saya ya. Kalau mau catat HP saya boleh 0819.
0101 3388. Nanti kalau kalian sudah selesai apa namanya mengerjakan, langsung hubungi saya. Bu, saya sudah selesai, Bu, mohon dinilai gitu. Oke, sudah saya share di grup. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Ini ya, sudah saya share di grup. Oke, apalagi yang perlu saya jelaskan ya? Kayak itu sih. Ya, yuk. Ada yang masih kurang jelas? Pokoknya kalau misalnya kalian nggak bisa masuk ke Sinau atau ke ICT atau apa namanya gagal login gitu ya, terus nggak paham soalnya boleh ditanyakan ke Mbak Emma atau ke saya. Itu ya, tak catatkan nomor saya. Di chat sudah saya tambahkan nomor saya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira technical meetingnya itu sudah mulai bisa. Oh ya, Ding, sudah ya. Tadi jangan lupa sinaunya filternya masuk di future ya, dia akan datang karena sekarang yang aktif itu antara semesternya. Jadi masuknya tidak di in progress tapi di future. Ya, baik. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan hari ini bisa dipahami sehingga tidak kesulitan kalian mengerjakan tugasnya. Ya, tugas 30%, kemudian UTS 30% bobotnya, dan Excelnya 40%. Excelnya tidak boleh manual, jadi harus pakai rumus. Kalau ngisinya manual, saya anggap tidak dikerjakan. Karena filenya sudah ada. Jadi kalian hanya apa namanya, hanya perlu mengisikan saja dengan rumus, karena itu yang saya nilai bahwa kalian paham dengan Excelnya, kemudian membuat tampilan Excel itu menjadi indah. Gitu ya. Karena filenya mentah. Jadi kalau kalian dan itu datanya ada 50. Jadi kalau kalian manual itu sangat lama. Karena kan satu-satu ya. Baik, gitu ya. Oke, selamat belajar. Silahkan dikerjakan. Atur waktunya sendiri. Apa namanya? Semoga semuanya berhasil. Dan nilai maksimalnya A ya, tidak B, tidak B, ini maksimalnya A. Jadi kalau bisa dimanfaatkan, kalian bisa dapat A. Oke, baik. Udah ya, tidak ada pertanyaan lagi. Berarti kita tutup. Terima kasih sudah hadir. Sampai jumpa di mata kuliah yang lain. Jangan mata kuliah yang sama. Oke. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Terima kasih, Bu. Oke, saya tutup ya.